Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Gastiarewan, absen 22 dari kelas 3E MBP. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan produk perjalanan wisata saya. Di sini saya mengambil konsep produk yaitu dari produk budaya lokal, yang dimana nama produk ini saya namakan Kampung Kopi Camp. Saya terinspirasi membuat produk ini karena saya tinggal di pedesaan di daerah Tabanan. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya terinspirasi dari mata pencaharian dari warga-warga di sini, yaitu sebagian besar petani kebun kopi. Jadi saya ingin menjadikan kebun kopi ini selain sebagai mata pencaharian petani, di sini saya ingin menjadikan kebun kopi ini menjadi daya tarik para wisatawan sehingga menjadi sebuah produk yang banyak diminati oleh para wisatawan maupun asing maupun lokal. Saya menargetkan wisatawan usia 17 sampai 45 tahun, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, atau wisatawan yang suka menyukai alam, budaya lokal, dan kehidupan desa. Jadi keunikan dari paket ini yaitu pengalaman wisatawan langsung dari kebun menjadi hidangan kopi yang nikmat, dan menikmati pedesaan dengan view perkebunan kopi dan pegunungan. Durasi dan tema dari produk ini, durasi perjalanan 3 hari 2 malam dengan tema local experience. Terus selanjutnya perencanaan proyeknya, timeline pelaksanaannya, perencanaan dan persiapan dilakukan selama 1 bulan, uji coba produk selama 1 minggu, dan peluncuran resmi. Anggaran estimasi yaitu anggaran meliputi biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, pemandu wisata, perlengkapan camping, dan aktivitas edukasi, estimasi sekitar 5 jutaan. Karena di sini produk ini menyediakan juga camping di area perkebunan kopi. Sumber daya yang diperlukan yaitu pemandu lokal, petani kopi, transportasi lokal, tenda, dan fasilitas desa. Dan selanjutnya risikonya itu risiko cuaca buruk dan keselamatan diminimalkan dengan SOP. Selanjutnya pengembangan produk yang ramah internet dan schedule aktivitas. Hari pertama itu diawali dengan kedatangan dan orientasi lokal. Selanjutnya melakukan trekking ke area perkebunan, pengenalan tanaman kopi, dan melakukan sosialisasi tentang kopi. Dan malam harinya akan melakukan camping dan unggun. Dari berikutnya hari kedua melakukan pemanenan kopi, proses pengolahan biji kopi hingga menjadi hidangan kopi, dan sebuah edukasi kopi bersama petani lokal. Dan hari terakhir melakukan sarapan tradisional dengan makan makanan tradisional, evaluasi kegiatan, dan kepulangan. Selanjutnya akomodasi dan transportasi. Akomodasi berupa tenda dan homestay. Transportasi yang digunakan yaitu menggunakan transportasi kendaraan lokal. Fasilitas dan layanan, pemandu wisata, perlengkapan camping, konsumsi, dan layanan kesehatan. Paket yang disediakan dari produk ini yaitu yang pertama ada paket reguler, paket edukasi, paket komunitas dengan fasilitas berbagai fasilitas, tergantung paket yang dipilih. Selanjutnya implementasinya, yang pertama proses pemesanan pembayaran, di mana produk ini akan dapat dipesan melalui media sosial, website, dan agen perjalanan lokal. Metode pembayarannya menggunakan sistem DP 50% dari harga paket, dan pelunasnya dilakukan sebelum keberangkatan. Selanjutnya mitra dan vendor. Mitra yang terlibat yaitu petani kopi, pengelola desa wisata, UMKM lokal, penyedia transportasi, dan pemandu wisata. Selanjutnya SOP-nya
mencakup briefing keselamatan, pengelolaan identitas alam, pelayanan wisatawan, dan standar kebersihan dan lingkungan. Selanjutnya, mekanisme komunikasi yang dilakukan nantinya, yaitu komunikasi dilakukan sebelum perjalanan memulai, grup informasi selama kegiatan akan dipandu oleh pemandu wisata, dan setelah perjalanan melakukan evaluasi. Selanjutnya, melakukan tahap evaluasi. Ada beberapa tahap evaluasi yang dilakukan. Yang pertama itu indikator kinerja utama dengan melakukan pengukuran kepuasan wisatawan, ulasan positif, dan tingkat pengunjung. Yang selanjutnya, metode pengumpulan feedback, yaitu feedback dikumpulkan melalui kuesioner dan ulasan digital. Seperti contoh, mengumpulkan ulasan seperti yang diunggah di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan di Google Maps. Selanjutnya itu analisis kepuasan pelanggan. Data analisis menggunakan skala kepuasan pelanggan dan komentar wisatawan. Dan yang terakhir, frekuensi evaluasi. Evaluasi akan dilakukan secara berkala setelah melaksanakan program wisata dan direkap setiap 1 bulan sekali untuk menilai kerja produk secara keseluruhan. Selanjutnya, peningkatan. Yang pertama, strategi perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi itu nantinya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas camping. Selanjutnya, peningkatan. Yang pertama itu dengan strategi perbaikan berkelanjutan. Jadi hasil evaluasi yang telah dilakukan nantinya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas camping. Selanjutnya, inovasi masa depan. Inovasi masa depan ini dilakukan dengan pengembangan smart coffee tourism, yaitu dengan penggunaan QR code di kebun kopi untuk memberikan informasi digital mengenai jenis kopi, proses budidaya, dan filosofi kopi lokal yang dapat diakses oleh wisatawan dengan melalui HP. Selanjutnya, rencana pengembangan jangka panjang. Untuk pengembangan jangka panjang, lakukan menjadikan Kampung Kopi Camp sebagai destinasi wisata edukasi kopi unggulan berstandar nasional dan internasional. Jadi yang terakhir, kesimpulannya, produk wisatawan Kopi Camp merupakan bentuk pengembangan wisata edukasi yang berbasis alam dan memadukan kegiatan berkebun, camping, dan karya lokal. Produk ini tidak hanya memberikan pengalaman wisatawan. Jadi kesimpulannya, produk wisata Kampung Kopi Camp merupakan bentuk pengembangan kopi wisata edukasi yang berbasis alam dengan memadukan kegiatan berkebun, camping, dan kearifan lokal. Produk ini tidak hanya memberikan pengalaman wisata, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Baik, sekian dari saya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.